Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih banyak untuk segala dukungannya. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan kalian. Tetap sehat, tetap bersemangat, apapun yang terjadi semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana suasana di alam gaib itu seperti apa. Jadi di alam gaib itu mereka tidak mengenal siang teman-teman, dan mereka juga tidak mengenal malam. Jadi alam gaib itu ketika saya masuk teman-teman itu kayak mau subuh itu teman-teman, subuh menjelang matahari terbit ya, seperti itu suasananya. Jadi nggak gelap, nggak terang, jadi mereka nggak ada siang dan nggak ada malam teman-teman. Jadi ada pancaran aura merahnya itu lebih ada gitu loh. Jadi suasananya itu subuh menjelang matahari terbit itu jadi kayak kemerah-merahan gitu loh langitnya tuh teman-teman. Kenapa orang terkadang di alam gaib itu nggak bisa keluar? Ada beberapa sebab teman-teman. Sebab pertama, mereka ini panik dulu. Jadi kalau orang yang tidak bisa keluar itu biasanya mereka panik sehingga dia dengan mudah akan ditolong penghuni di situ. Pada akhirnya dia akan terikat gitu loh, karena setelah ditolong itu mereka akan ya ibarat kata itu memberikan imbalan, seperti itu teman-teman. Kata kalau kita diberi makanan kayak gitu ya, sebenarnya makanan itu sebagai ikatan kita dan dia gitu. Kalau misalnya kita ditolong mereka ya otomatis kita akan tinggal di situ beberapa saat. Nah celakanya di dalam alam itu jadi nggak terbatas waktu teman-teman, nggak ada waktunya. Jadi kita itu di sana itu, kalau yang saya alami nih teman-teman, yang saya alami waktu saya dibawa ke Gunung Lawu ini, jadi itu ya suasana seperti itu terus. Jadi nggak ngeliat malam, nggak ngeliat siang, ya seperti itu suasana itu seperti itu. Jadi kayak nggak ada waktunya gitu loh teman-teman. Makanya kan terkadang perhitungannya orang di alam gaib sama di alam nyata itu kan beda. Kalau di alam gaib itu bisa ibarat kata di sini sehari, di sana bisa berhari-hari bahkan bertahun-tahun kan teman-teman. Ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu tentang itu. Manusia tuh nggak diberikan kelebihan, walaupun cuma sedikit. Jadi manusia itu diberikan kelebihan hanya sedikit, selebihnya tuh semua atas kehendak Allah teman-teman. Nah kenapa saya waktu itu bisa pulang dengan selamat dan bisa kembali, itu ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama yang membuat orang itu bisa kembali lagi ke alam dunia itu satu karena karma dari para leluhurnya. Jadi karma baik dari para leluhur itu juga akan membantu seseorang itu bisa keluar dari alam gaib ini teman-teman. Yang kedua, jadi ini yang penunggu alam gaib ini, jadi dia itu merasa suka kepada kita atau iba gitu loh teman-teman. Merasa iba kepada kita sehingga mereka dengan sukarela itu melepaskan. Jadi ya sudah, kamu kembali lagi ke alammu kayak gitu. Terus yang ketiga yang sangat membantu itu adalah iman kita ini kuat. Kita percaya bahwasanya ini bukanlah tempat kita. Itu yang akan membuat kita ini
apa namanya teman-teman bisa keluar dengan sendirinya gitu loh. Nah, seperti saya kan diantar pulang teman-teman, diantar pulang ditunjukkan jalannya, ini jalanmu, kamu ikuti orang yang membawa obor itu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya semua itu adalah ini teman-teman, tergantung dari apa yang kita perbuat, kecuali kita itu melakukan kesalahan ya, seperti mohon maaf Alfi kayak gitu, terus Rani kayak gitu tuh melakukan kesalahan tapi dia nggak sengaja, makanya dia bisa keluar gitu teman-teman. Setelah selesai hukumannya dia keluar gitu. Kecuali orang-orang yang memang sengaja menyerahkan diri mereka untuk penghuni alam gaib, seperti mencari pesugihan, terus korban tumbal kayak gitu loh teman-teman. Jadi mereka akan kekal di sana, dan mereka di sana pun akan dipekerjakan sebagaimana mereka memperkerjakan penduduk asli mereka gitu semua. Jadi itu semua itu imbal balik dan hukum apa ya teman-teman, kalau dibilang itu hukum sebab akibat gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu itu yang instan, itu nggak ada. Terus yang kedua, kenapa kok orang kalau sudah di alam gaib ya kan, ini keluar linglung. Seperti saya itu kan butuh proses selama 2 tahun lebih lah saya proses sampai beradaptasi. Itu karena apa teman-teman? Kehidupan di dalam sana sama kehidupan di dunia itu jauh sekali berbeda, Jadi kehidupan yang kita alami di sana itu nanti akan terbawa ke sini. Jadi mereka itu yang di alam sana itu akan ikut. Terkadang kita itu akan seperti diikuti gitu loh teman-teman. Kayak kita itu kayak dipantau gitu loh, kayak dipantau terus jadi ya kalau orang dipantau gimana sih, kayak diawasi gitu loh teman. Jadi makanya kita lebih banyaknya itu kayak was-was, cemas kayak begitu. Terus yang membuat seseorang itu kadang mama dibilang gila kalau sudah keluar dari, karena apa? Itu apa yang kita makan teman-teman, apa yang kita makan di alam dunia ini, yang baik itu kelihatannya jelek teman-teman. Jadi kayak kita makan nasi nih, di alam dunia ini kita kan makan nasi. Ketika kita makan nasi itu berasanya itu kayak bukan nasi, itu kayak belatung gitu loh teman-teman, kayak belatung. Jadi terkadang orang yang dari alam sana tuh nggak mau makan makanan yang di sini, jadi kebalikannya. Jadi pesan saya bagi keluarganya yang sudah pernah masuk atau sudah mengalami fase seperti saya itu, sabar, intinya sabar dan kuatkan imannya. Karena apa? Karena itu nggak bisa dipaksa, ini semua itu butuh proses gitu teman, butuh proses yang harus dijalani. Jadi tidak bisa semudah itu, ibaratnya itu udahlah ini biarin begini aja, enggak bisa. Jadi semua itu butuh proses dan semua itu tidak semudah seperti apa yang kita kira gitu loh teman-teman. Terus bagaimana dengan orang-orang yang meninggal di gunung? Apakah mereka diambil atau dijadikan korban oleh penunggu gunung? Tidak seperti itu. Mereka pun kalau mengambil memang wafatnya seseorang atau meninggal seseorang itu kan mutlak itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jadi tidak ada manusia yang bisa menentukan kematian manusia lainnya ya kan. Semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu sisi di mana orang itu terkadang gini, dia itu apa ya teman-teman, kayak
sengaja gitu loh, nantangin gitu loh teman-teman, nantangin keberadaan mereka. Makanya ya jangankan jin ya, orang manusia aja ditantangin pasti ngamuk kan gitu. Terus ada satu hal yang harus diingat teman-teman. Sebenarnya nih kehidupan mereka terkadang ada seseorang itu ketika masuk ke alam gaib dia enggan untuk kembali pulang. Kalian pasti pernah dengar ya, enggan untuk kembali pulang. Karena apa? Kehidupan di dalam sana itu sungguh sangat luar biasa indah, sungguh sangat luar biasa bagus dan menyenangkan gitu teman. Nggak seperti di sini. Mereka itu ibarat kata itu nggak ada kok. Jadi mereka itu kehidupannya itu hanya berpesta kayak gitu teman. Maksudnya berpesta itu bukan berarti suka-suka itu enggak. Mereka tuh bahagia gitu loh teman-teman. Yang saya lihat waktu di Gunung Lawu itu, waktu saya hilang di Gunung Lawu itu, mereka bahagia dan mereka tidak ibarat kata itu ndak ini loh teman-teman, nggak apa sih ya bilangnya ya, terus orang gubris gitu loh, kalau apa ya, masa bodoh gitu loh. Jadi nggak ada kalau misalnya saya di bawah itu mereka nggak kepo gitu loh, ini siapa itu nggak. Ini mereka tuh hidup mereka masing-masing. Dan jangan salah, mereka kan bangsa jin. Jin itu jujur lebih pandai dari kita teman-teman. Cuman kalau jin kan nggak ada akal, jadi tapi mereka lebih pandai dan lebih bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan. Seperti halnya seorang jin itu bisa memberikan kita harta, memberikan kita kekayaan, memberikan kita kedudukan. Itu semua memang terjadi. Jadi tidak serta-merta apa-apa yang orang meninggal di gunung itu dijadikan tumbal oleh penunggu gunungnya, enggak. Mereka mengambilnya juga penunggu gunung itu ngambil korban itu hanya orang-orang yang punya ikatan teman-teman. Kalau nggak ada ikatan nggak pasti dikembalikan lagi gitu. Maksud ikatan itu seperti apa ya, bisa jadi orang nyari pesugihan, kalau nggak orang nyari yang kedudukan, pangkat atau derajat dengan sebuah perjanjian. Itu biasanya tuh seperti itu. Kalau mereka nggak ada ikatan ya nggak ada, maksudnya nggak ada ya pasti dikembalikan, karena mereka nggak butuh. Mereka juga kalau seperti saya ini, mereka kembalikan karena mereka nggak butuh saya, karena saya belum pernah ibaratnya itu punya hutang pada mereka gitu loh teman-teman. Jadi tidak semuanya itu jahat, jelek, itu enggak teman-teman. Justru terkadang manusia yang lebih jahat daripada setan ya kan gitu. Jadi itu adalah sekilas gambaran tentang keberadaan alam gaib teman-teman. Mungkin ada salahnya atau penjelasan saya ada yang salah atau keliru, saya mohon dimaafkan, karena saya juga cuma manusia biasa yang ibarat kata itu yang masih jauh dari kata ngerti dan kata sempurna ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Tidak perlu ibarat kata itu saling menyalahkan dan saling berpikiran wah itu musyrik, itu syirik. Itu enggak, karena musyrik dan syirik itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Oke teman-teman, begitu cerita dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.
Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.